Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen konflik beranggota 4, yaitu Dani Maulana, Ya, yang saya. Awang Putra Tama, Akila Fahmi Salam, dan saya sendiri Bagas Pratama Uda. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, manager, Hani dalam Mardianto 2000, yang berarti melatih kuda-kuda atau secara harfiah to handle, yang berarti mengendalikan. Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia, Eccles dan Sadli 2000, manajemen berarti pengelolaan, dan istilah manajer berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa Cina, manajemen adalah kuanti yang berasal dari dua kata, yaitu kuantum mengawasi orang kerja dan li cai memanajemen konflikasi uang. Mardianto 2000. Next. Di sini ada tipe manajemen konflik yang harus diketahui, yaitu adalah accommodating dan avoiding. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Oke, yang ketiga adalah compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama. Dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Adapun 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Yang pertama, separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang kedua, atrasi artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan cara sederhana tetapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Dan yang keempat, yang terakhir, menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik. Hal ini mungkin bisa dibilang curang, tapi tergantung pihak masing-masing dalam menyikapi dan menyelesaikannya. Yang keempat, collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima, competing. Competing adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik itu bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan pastinya ada yang kalah dan ada yang menang. Yang terakhir adalah conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Strategi manajemen konflik. Yang pertama adalah pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi, dan juga harus tahu keadaan sekitar konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi atau awal terjadinya konflik. Dan yang kedua, diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang berkonflik, apa saja yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik, langkah-langkah selanjutnya adalah memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memiliki solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaliknya, solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Yang keempat, pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah
semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang terakhir atau yang kelima, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama atau musyawarah hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen konflik. 1. Meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. 2. Mengembangkan kemampuan karyawan. 3. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Dan terakhir, kesimpulan. Konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem dan perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Yaitulah presentasi dari kelompok 5. Sekian, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.